Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kontrol otomatis yang beranggotakan Rio Dwi Saputra sebagai ketua kelompok. Saya Bella Arsita. Saya Iza Firnalia. Saya Muhammad Rafi Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat alat sortir buah dengan sensor berat HX711 berbasis Arduino Uno. Selamat menyaksikan. Abstrak dari kegiatan ini yaitu sensor berat adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu objek dengan presisi tinggi. Sensor ini memiliki berbagai aplikasi dalam industri, laboratorium, dan rumah tangga. Load cell merupakan jenis sensor berat yang paling banyak digunakan dan bekerja berdasarkan perubahan resistansi listrik akibat tegangan atau regangan mekanis. Pada proses kalibrasi, diperoleh persamaan Y sama dengan 1,017X dikurang 9,7877 dan R kuadrat sama dengan 0,9962. Proses validasi diperoleh persamaan Y sama dengan 1,0019X dan R kuadrat sama dengan 1. Pada perhitungan keakurasian diperoleh nilai rata-rata 99,13%. Reliabilitas terdiri dari 8 setting point. Pada setting point pertama diperoleh nilai 4,442, setting point kedua diperoleh nilai minus 1,229, setting point 3 diperoleh nilai 1,19, setting point 4 diperoleh nilai 8,9, setting point 5 diperoleh nilai minus 2,22, setting point 6 diperoleh nilai minus 1,95, setting point 7 diperoleh nilai minus 8,7, dan setting point 8 diperoleh nilai 3,70. Ini adalah skematik sensor berat load cell HX711. Yang pertama adalah pendahuluan. Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Sensor HX711 adalah sebuah modul digital analog to digital converter atau ADC yang didesain secara khusus untuk sensor beban atau load cell dan aplikasi penimbangan digital. Modul ini mampu membaca sinyal analog dari load cell dan mengubahnya menjadi data digital 24 bit. HX711 memiliki frekuensi sampling yang dapat diatur, sehingga memungkinkan pengguna filterisasi digital untuk menghasilkan pembacaan yang stabil. Selanjutnya adalah latar belakang, yang melatar belakangi pembuatan alat sortir buah menggunakan sensor berat HX711 ini adalah yaitu untuk memenuhi kebutuhan sortir buah otomatis, di mana pada umumnya proses sortasi buah secara manual membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang lama, serta permintaan pasar yang tinggi untuk buah-buahan segar dan berkualitas, mendorong diperlukannya sistem sortasi otomatis yang lebih efisien, sehingga muncullah ide untuk membuat alat sortir buah menggunakan sensor load cell HX711 ini. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dibuatnya alat sortir buah menggunakan sensor HX711 adalah yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses sortir buah dibandingkan dengan metode manual. Sensor HX711 dapat memberikan pengukuran berat yang akurat sehingga memudahkan proses pemilihan berdasarkan berat. Tujuan yang kedua adalah mempercepat proses sortir buah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan throughput.
Proses sortir secara otomatis dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Dan yang terakhir adalah manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan alat sortir buah menggunakan sensor berat HX711 adalah: yang pertama adalah efisiensi proses sortir, kedua pengurangan biaya tenaga kerja, ketiga peningkatan keakuratan, keempat kompatibilitas dengan otomasi, dan yang kelima adalah fleksibilitas. Berikut merupakan komponen-komponen alat yang terdapat pada alat sortir buah berbasis sensor berat Lotsell HX711. Yang pertama ada LCD I2C yang berfungsi untuk menampilkan informasi dari proyek Arduino. Selanjutnya ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai papan controller mikro untuk pengendalian elektronik. Lalu ada kabel penghubung atau USB yang berfungsi untuk menghubungkan atau memfasilitasi pertukaran data dari alat ke laptop dan juga sebagai daya. Selanjutnya ada papan rangkaian yang berfungsi untuk mengkoneksikan komponen-komponen elektronik secara konduktif dengan alur track. Lalu ada MMC yang berfungsi untuk menyimpan data kerja yang tersimpan di dalam SD card. Selanjutnya ada RTC DS3231 yang berfungsi sebagai penanda waktu atau penyimpan data waktu. Lalu ada kabel jumper yang berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Berikutnya ada modul HX711 yang terhubung langsung ke sensor berat Lotsell HX711 yang berfungsi sebagai alat pendeteksi berapa jumlah berat suatu buah. Yang terakhir ada servo yang berfungsi untuk mendorong ke kanan atau kiri atau memisahkan buah sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan awal sampai akhir untuk pembuatan sensor berat yang digunakan untuk sortir buah. Sebelum kita masuk dari perakitan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan sortir buah ini. Yang pertama yaitu kita siapkan RTC. Untuk RTC ini digunakan untuk menyimpan waktu, dan kita siapkan MMC. MMC ini digunakan untuk menyimpan data atau memory card. Ada kabel jumper. Untuk kabel jumper ini digunakan untuk penghubung dari setiap rangkaian ini bisa dihubungkan ke kabel jumper ini melalui kabel jumper ini. Dan siapkan papan rangkai PCB. Selanjutnya kita siapkan Arduino Uno. Untuk Arduino Uno ini digunakan untuk pengendali mikro dengan papan tunggal yang berfungsi dalam proyek perangkat lunak sumber terbuka. Fungsi utama dari Arduino untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Kalau di sini kita digunakan untuk penggunaan sortir buah. Dan selanjutnya yaitu ada kabel penghubung. Untuk kabel penghubung ini kita bisa hubungkan ke laptop biar kita terhubung dengan sintak atau codingan. Dan untuk yang ini kita siapkan modul dari sensor berat HX711. Dan untuk yang terakhir yaitu kita siapkan servo. Servo ini digunakan untuk penggerak dari sortir buahnya. Oke, di sini kita mulai perangkaian dari LCD. Yang pertama yaitu ada SCL. Kalau untuk SCL ini kita hubungkan ke A5. Dan untuk yang selanjutnya ada SDA, kita hubungkan ke A4 di Arduino. Untuk yang selanjutnya ada VCC, kita hubungkan ke 5 volt. Dan yang terakhir yaitu ada GND, kita hubungkan ke GND. Jadi kalau untuk GND ini yaitu negatif. Kalau untuk negatif kita hubungkan ke negatif juga. Oke, lanjut kita pembuatan perangkaian MMC. Untuk MMC ini yang pertama yaitu ada GND, kita hubungkan ke GND. Untuk VCC kita hubungkan ke 5 volt. Untuk yang CS kita hubungkan ke pin 4. Untuk MOSI kita hubungkan ke pin 11. Untuk SCK kita hubungkan ke pin 13. Untuk MISO kita hubungkan ke pin 12. Dan selanjutnya ada RTC. Untuk yang GND kita hubungkan kembali ke GND. Untuk VCC kita hubungkan ke 5 volt. Untuk SDA kita hubungkan ke A4. Dan untuk SCL kita hubungkan ke A5. Jadi untuk semua ini ada hubungannya dari papan rangkai ini. Untuk papan rangkai ini itu berbentuk paralel. Oke, di sini kita pemasangan rangkaian dari sensor berat ke modul.
Nah, untuk yang di sini kita kabel hitam kita sambungkan ke kabel kuning, dan untuk yang kabel hijau kita sambungkan ke kabel yang biru. Untuk yang kabel yang putih kita sambungkan ke kabel yang hijau, dan untuk yang merah kita gabungkan ke oranye. Nah, jadi kita langsung saja ke sini. Kalau untuk yang biru, itu kita yang kabel hijau itu ke B-min. Untuk yang kuning itu di sini kabel hitam kita hubungkan ke E-min, dan untuk yang oranye, kalau yang di sini merah, kita ke E+. Untuk yang hijau di sini putih, nah itu kita hubungkan ke A+. Dan untuk yang selanjutnya yaitu modul ke Arduino, di sini GND, yang pastinya ke GND. Kalau untuk yang GND kita salurkan ke GND di Arduino Uno. Dan untuk yang DT kita hubungkan ke min 3 ke Arduino sini. Dan untuk yang selanjutnya SCK kedua tuh. SCK ini kedua. Untuk yang VCC kita hubungkan ke 5 volt. Selanjutnya adalah proses kalibrasi. Proses kalibrasi bertujuan untuk menyamakan hasil antara timbangan digital dengan sensor berat HX711. Pada proses kalibrasi ini kami menggunakan 25 taraf dengan 3 kali ulangan. Pada proses kalibrasi ini kami menggunakan air dalam botol sebagai sampelnya, di mana setiap kenaikan tarafnya ditambahkan air sebanyak 1 tutup botol. Setelah melakukan proses kalibrasi, maka didapat hasil data. Kemudian hasil data diinput ke Excel. Berikut adalah hasil tabel data Excel dari proses kalibrasi kami. Bisa dilihat bahwa rata-rata rentang nilai dari taraf 1 sampai taraf 25 adalah mulai dari 4,1 sampai dengan 211,9. Untuk kalibratornya. Kemudian untuk rentang nilai rata-rata dari taraf 1 sampai taraf 25 untuk sensor HX711-nya adalah mulai dari 4,9133 sampai dengan 214,433. Kemudian berikutnya adalah grafik dari hasil proses kalibrasi kami. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa pada grafik kami mendapatkan rumus yaitu Y sama dengan 1,0117X min 9,7877. Sedangkan untuk nilai R kuadratnya adalah 0,9962. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan poin nomor 13, yaitu kegiatan menentukan dan pembuatan persamaan. Lalu selanjutnya proses memasukkan persamaan dari hasil proses kalibrasi ke Arduino. Sebelumnya kita telah melakukan proses kalibrasi lalu mendapatkan hasil dari data kalibrasi. Berikut adalah hasil dari data kalibrasi. Lalu setelah didapat data kalibrasi, maka kita akan mendapatkan grafik persamaan, di mana grafik persamaan itu menghasilkan yaitu Y sama dengan 1,0117X min 9,7877. Lalu untuk nilai R kuadratnya adalah sama dengan 0,9962. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses memasukkan persamaan ini ke sintak Arduino. Baik, di sini saya akan menunjukkan proses memasukkan persamaannya ke sintak Arduino-nya. Di sini bisa dilihat ini adalah sintak yang kami pakai dalam melakukan proses kalibrasi, validasi sampai uji kinerja. Nah,
Di sini bisa dilihat pada float X kami memasukkan nilai persamaan X-nya, lalu plot Y juga kami memasukkan nilai persamaan Y-nya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan validasi. Dilakukan untuk membandingkan sensor buatan atau sensor berat LOT-cell HX711 dengan timbangan digital. Pada tahapan ini dibuat sebanyak 20 taraf dengan masing-masing taraf 3 kali pengulangan. Pada taraf 1-5 menggunakan sampel yaitu berupa rampai karena untuk menghitung dari rentang nilai terkecilnya. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan dengan sampel air. Berikut ini adalah data hasil dari tahapan validasi. Dapat dilihat pada kalibrator didapatkan rentang rata-rata dari 4 sampai 306,3. Kemudian untuk sensor HX711 didapatkan rentang nilai rata-rata antara 4,16 sampai 305,93. Kemudian diperoleh grafik dengan nilai Y sama dengan 1,0019x dengan R kuadrat sama dengan 1. Ini adalah grafik dari validasi. Validasi menggunakan timbangan digital dan juga sensor berat LOT-cell HX711. Hasil dari validasi kemudian dibuat grafik dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Ini merupakan grafiknya. Persamaan yang didapatkan adalah Y sama dengan 1,0019x dan R kuadrat sama dengan 0,9999. Baik, di sini saya akan merangkai servo yang digunakan untuk sortir buah. Di sini sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada servo, selanjutnya ada penggaris, selanjutnya ada gunting, selanjutnya ada korek api, dan ada lem tembak, ada kayu, dan ada styrofoam berukuran 12 cm. Nah, kita siapkan ada 2. Dan ada pisau. Kemudian ada lakban. Oke, langsung saja kita mulai pembuatannya. Langkah yang awal yaitu kita panaskan terlebih dahulu lem tembak. Lalu kita oleskan ke styrofoam yang akan kita rekatkan. Nah, kita gabungkan seperti kayak capitan. Jika dirasa sudah
rekat, kita lanjut pemasangan kayu ke styrofoam guna untuk penghubung antara servo ke styrofoam yang akan kita gunakan untuk sortir buah. Selanjutnya kita potong kardus untuk penutup dari kayu yang terbuka tersebut, biar kelihatan rapi. Kemudian kita panaskan kembali lem tembak dan kita rekatkan Setelah itu kita proses perapihan. Jika dirasa sudah rapi, kita lanjut tahap yang selanjutnya, pemasangan lakban di setiap pinggir styrofoam. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk yang proses selanjutnya, kita perekatan servo ke prototipe. Terlebih dahulu kita panaskan lem untuk perekatnya. Kita oles-oleskan ke servo, lalu kita hubungkan ke prototipe. Nah, seperti ini. Kemudian kita pemasangan. Nah, di sini kami menggunakan karet gelang. Untuk pemasangan servo sudah selesai. Kemudian kita coba. Nah, servo akan ke kanan atau ke kiri. Usahakan dari ujung capitan. Ini untuk pengaturan dari setak kami. Untuk pengaturan servo. Untuk posisi servo di tengah itu 65 derajat. Untuk posisi servo pada arah 1 itu 125 derajat. Untuk posisi servo pada arah 2 itu 10 derajat. Jadi untuk posisi yang pertama itu tidak ada beban. Untuk posisi yang arah 1 itu jika kita disintak itu setting pointnya itu 10 gram, maka yang lebih dari 10 gram akan ke arah 1.
Dan untuk yang sebaliknya, jika kurang dari 10 gram, posisi ke arah kiri. Seperti contoh pada video ini. Ini untuk tampilan dari sintak yang kami gunakan untuk uji kinerja. Untuk sintak ini, kita fokus di servo terlebih dahulu. Untuk di servo, jika posisi beban itu melebihi dari 4 gram, maka respon servo akan ke kanan. Dan jika kurang dari 4 gram, respon dari servo akan ke kiri. Dan jika tidak ada beban, maka servo akan diam di tengah. Dalam melakukan uji kinerja, kita harus memasukkan rumus kalibrasi. Dan ini untuk rumus kalibrasinya. Oke, selanjutnya adalah proses analisis uji kinerja. Analisis pada uji kinerja ini sangatlah dibutuhkan sebagai bukti hasil perancangan sistem kendali yang telah dirakit. Ini adalah data uji kinerja yang kami dapatkan
Dalam uji kinerja ini menggunakan 8 taraf dengan pengujian selama 8 jam, di mana dalam 1 jam menghasilkan 1 taraf dengan pengambilan data setiap 5 menit sekali. Nah, berarti data yang kami peroleh yaitu sebanyak 96 data. Untuk setting point pertama itu dengan rentang berat yaitu seberat 4 gram, setting point kedua 8 gram, setting point 3 20 gram, setting point 4 50 gram, setting point 5 70 gram, setting point 6 90 gram, setting point 7 120 gram, setting point 8 150 gram. Selanjutnya, setelah hasil data yang kami peroleh ini, maka kami akan melanjutkan dalam tahap keakurasian. Dan ini adalah data yang kami peroleh dari penjumlahan keakurasian itu sendiri. Dan untuk ini adalah setting point kami yang kami peroleh. NA itu adalah nilai aktual. Kemudian untuk N yaitu banyaknya data atau jumlah data. Kemudian ini adalah grafik keakurasiannya. Untuk sumbu X sendiri itu adalah setting point, dan untuk sumbu Y itu adalah akurasi dengan satuan persen. Kemudian ada kendali alat. Pada kendali alat ini kami menggunakan menguji servonya. Untuk dengan berat kurang dari 4 gram maka servo akan ke kiri, dan untuk berat yang lebih dari 4 gram servo akan ke kanan. Ini adalah rumus dari kendali alat itu sendiri, yaitu RWE sama dengan sigma N I sama dengan 1 AON I plus delay per N. Untuk RWP itu sendiri yaitu rata waktu pengendalian atau satuannya per menit, AON I sama dengan aktuator lampu hidup ke I satuannya menit, delay waktu tunggu satuannya menit, dan N itu adalah jumlah data. Dan kami sudah menjumlahkan pada setiap masing-masing setting point. Kemudian ada data stabilitas. Ini untuk data stabilitas yang kami peroleh, dan ini adalah grafik dari stabilitas kami. Ini adalah grafik stabilitas per setting point-nya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari reliabilitas dari masing-masing setting point. Rumus dari reliabilitas itu sendiri yaitu ini. Untuk setting point pertama diperoleh nilai 4,42281. Kemudian untuk setting point kedua diperoleh nilai minus 1,229. Untuk setting point ketiga diperoleh nilai 1,19559. Untuk setting point keempat diperoleh 8,98342. Untuk setting point kelima diperoleh nilai minus 2,22776. Setting point 6 diperoleh nilai minus 1,95254. Setting point 7 diperoleh nilai minus 8,73357. Dan setting point 8 diperoleh nilai 3,70341. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum mata kuliah kontrol otomatis ini adalah yang pertama, sensor load cell HX711 merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan, di mana dalam mata kuliah ini kami menggunakan sensor HX711 dalam membuat alat sortir buah berbasis Arduino Uno. Kesimpulan yang kedua adalah kelebihan dari alat sortir buah menggunakan sensor HX711 dibandingkan dengan alat sortir menggunakan timbangan digital biasa adalah proses penyortiran bisa lebih cepat dan akurat, lalu bisa juga pengurangan biaya tenaga kerja. Saran.
Semoga pada mata kuliah kontrol otomatis ini, kedepannya mahasiswa jurusan teknik pertanian dapat mengembangkan ide lebih kreatif lagi dalam membuat alat-alat otomatis menggunakan berbagai jenis sensor. Dan yang terakhir adalah penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.